Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Febri Rahmawati pada mata pelajaran Teknologi Menjahit. Pada video kali ini, kalian akan belajar membuat macam-macam kampuh. Apa sih kampuh itu? Yuk kita cari tahu dulu. Pengertian kampuh. Kampuh atau seam allowance adalah bagian pinggiran kain yang merupakan tempat untuk menggabungkan kain yang satu dengan kain yang lain. Kampuh merupakan teknik menjahit untuk menghubungkan bagian potongan-potongan kain agar menjadi busana. Alat dan bahan untuk membuat kampuh, yakni 1. Gunting kain, 2. Gunting benang, 3. Mesin jahit, 4. Meteran, 5. Jarum tangan, 6. Jarum pentul, 7. Kapur jahit, 8. Setrika, 9. Kain, 10. Benang jahit, dan 11. Penggaris. Pastikan menyiapkan semuanya sebelum kita mulai menjahit. Pada video kali ini, macam-macam kampuh yang akan kita pelajari yaitu 1. Kampuh buka, 2. Kampuh balik, 3. Kampuh pipih, 4. Kampuh Perancis, 5. Kampuh sarung. Apa sih kampuh buka itu? Kampuh terbuka yaitu kampuh yang tiras sambungannya terbuka atau dibuka. Ciri khas dari kampuh buka, hasil akhir menjahit kampuh buka dapat dilihat dengan bagian sambungannya terbuka atau dibuka. Lalu, kampuh dipipihkan. Cara membuatnya dengan menyatukan dua lembar potongan kain, lalu jahit mesin tepat pada garis pola. Salah satu bentuk kampuh buka yaitu kampuh buka dengan penyelesaian stik mesin. Kampuh ini diselesaikan dengan stikan mesin dengan cara melipat kecil pinggiran kain lalu disetik dengan mesin sepanjang lipatan tersebut. Jenis stikan yang digunakan dapat berupa stikan lurus atau zigzag. Yuk kita belajar membuat kampuh buka dengan penyelesaian mesin. Amati video tutorial ini ya. Sekarang kita akan belajar membuat kampuh buka dengan penyelesaian stik mesin. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu pola badan depannya, kemudian badan belakang. Untuk menjahit kampuh buka dengan penyelesaian mesin adalah bagian baik kain bertemu dengan bagian baik kain. Kemudian kita jarum garis polanya seperti ini. Pastikan pas antara depan dan belakang. Kemudian kita jahit sesuai garis polanya tadi. Jangan lupa untuk mengunci jahitan di awal dan di belakang. Kita rapikan benangnya. Berikutnya kita akan menyetrika bagian kampuh buka agar terlihat rapi. Kita basahi dulu, kemudian kita setrika. Setelah disetrika, kemudian kita lipat kira-kira setengah mili seperti ini. Kalian boleh menggunakan bantuan jarum pentul atau langsung seperti ini. Sini saya langsung saja ya. Kita jahit setengah mili. Kita rapikan benangnya, jangan lupa. Kemudian sisi satunya kita lakukan hal yang sama. Kita jahit, kita lipat setengah mili, kemudian kita jahit. Setelah kita jahit semuanya, kemudian jangan lupa kita untuk menyetrika. Setiap step setelah menjahit kita harus selalu ingat untuk menyetrika. Nah, sudah jadi begini bentuknya setelah selesai.
Ini adalah kampuh buka dengan penyelesaian mesin stick. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bagaimana? Mudah bukan? Yuk langsung praktekkan. Jangan lupa terus berlatih dan jangan mudah menyerah. Setelah di video sebelumnya kita belajar tentang kampuh buka dengan penyelesaian stick mesin, sekarang kita belajar tentang kampuh buka dengan penyelesaian rompok. Kampuh buka yang diselesaikan dengan rompok atau dijahit dengan kain serong tipis, dilipat dan di stick, ini hanya dipakai untuk busana yang dibuat dari bahan atau kain tebal. Kegunaannya untuk menjahit bagian-bagian bahu, sisi badan, sisi rok, sisi lengan, sisi jas, sisi mantel, sisi celana, dan belakang celana. Yuk langsung kita belajar membuat kampuh buka dengan penyelesaian rompok. Amati video tutorial berikut ini ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang membuat kampuh buka dengan penyelesaian rompok. Caranya sama seperti membuat kampuh pada video sebelumnya, yakni bagian baik bahan bertemu dengan bagian baik bahan. Kemudian kita jahit mengikuti garis polanya. Kita dapat menggunakan bantuan jarum pentul. Kita jahit. Jangan lupa untuk mengunci jahitan. Dan jangan lupa untuk selalu merapikan sisa benang. Langkah berikutnya sama seperti pada video sebelumnya, yakni kita akan menyetrika bagian kampuh ini supaya terlihat rapi. Langkah berikutnya kita akan menggunting bahan untuk kumai serongnya, yaitu ini adalah lebar kain, kemudian kita lipat 90 derajat seperti ini. Kita gunting. Kemudian kita beri jarak 4 cm menjadi. Kemudian kita gunting. Kita membuat seperti ini 2 kali ya. Langkah berikutnya yaitu kita menyatukan kumai serong yang tadi kepada kampuh yang sudah kita satukan tadi ya. Ini sengaja saya buat warna beda supaya kelihatan. Cara pertama kita jarumi sekitar 5 mili. Kemudian kita jahit. Kita rapikan benangnya. Setelah itu kita lipat seperti ini. Kita lipat seperti ini. Kemudian kita jarum. Kita lipat 2 kali seperti ini, terus kita jarum.
Berikutnya yakni kita jahit pas di garis sini, bawahnya sini, menembus kepada bagian belakang, sehingga bagian belakangnya nanti harus lebih lebar daripada bagian yang depan sini. Kemudian kita gunting kain sisanya ini seperti ini. Nah, ini sudah jadi jahitan menembus belakang. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada tiras satunya lagi, sama seperti yang sebelumnya ini. Kemudian nanti step terakhir kita akan menyetrika. Kita jahit kedua tepinya, kedua tirasnya, kemudian kita setrika seperti ini. Setrikanya dengan dibuka seperti ini ya. Usahakan setiap step setelah menjahit harus kita press atau kita setrika. Nah, sudah selesai. Nah, ini sudah jadi hasil dari membuat kampung buka dengan penyelesaian rompok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang kalian sudah dapat memahami langkah pembuatan kampung buka, bukan? Yuk, mari kita melangkah ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yakni kampuh balik. Apa sih kampuh balik itu? Kampuh balik yaitu kampung yang dikerjakan dengan teknik membalikkan dengan 2 kali jahit. Kampuh balik memiliki sifat kuat dan rapi sehingga memiliki kegunaan untuk menjahit kebaya yang dibuat dari bahan tipis ataupun tembus terang. Berikut adalah langkah kerja membuat kampuh balik. Cara menjahit kampuh balik yaitu pertama-tama letakkan potongan bahan bagian buruk menghadap bagian buruk. Lalu jahit sesuai tanda pola, kemudian dibalik pada buruk kain dan dijahit dari bagian buruk menghadap bagian baik dengan pinggir tirasnya masuk ke dalam. Hasil kampuh ini sebaiknya paling besar 0,5 cm ya. Agar lebih jelas, yuk amati video berikut ini. Di video kali ini kita akan belajar membuat kampuh balik. Caranya yaitu kebalikan dari video sebelumnya. Kampuh balik yakni kita mempertemukan bagian buruk kain bertemu dengan bagian buruk kain. Seperti ini. Kampuh yang digunakan yakni 2 cm. Kita perhatikan ya. Nah, kita jahit setengah senti sebelum garis pola. Jadi kalau garis polanya di sini, kita kira-kira menjahitnya setengah senti di atasnya sebelum kampuh. Kita jahit. Kita rapikan benangnya. Kemudian sisa tiras yang di sini kita gunting sampai kira-kira 5 mili. Seperti ini. Kita gunting. Setelah itu kita balik ya. Kita balik seperti ini. Kemudian kita jarum garis polanya. Jadi nanti hasil jadinya 5 mili ya, sekitar 5 mili lebar kampuhnya. Kemudian kita jahit. Usahakan saat menggunting tiras tadi betul-betul setengah mili agar tidak waktu dibalik nanti tidak bertiras.
Nah, ini hasil jadinya ya, seperti ini. Kemudian kita nanti tinggal pressing. Kampuh balik jadinya seperti ini. Jadi di sini bersih ya. Nah, seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagaimana? Mudah sekali kan membuat kampuh balik? Yuk, mari kita melangkah ke materi selanjutnya. Di materi kali ini kita akan belajar tentang kampuh balik semu. Apa sih kampuh balik semu itu? Kampuh balik semu atau palsu bisa disebut juga sebagai kampuh penyelesaian kerung lengan atau banyak yang menyebutnya sebagai kampuh kostum. Bagaimana langkah kerja membuat kampuh balik? Caranya yakni menyemat menggunakan jarum pentul dengan bagian baik berhadapan, lalu dijahit tepat pada garis rader. Kemudian tiras kampuh dilipat ke dalam, kemudian disum menggunakan tusuk sembunyi. Jika masih bingung, yuk mari kita amati video berikut ini. Pada video kali ini kita akan belajar membuat kampuh balik semu atau biasa disebut dengan kampuh kostum. Caranya yakni kita balik dulu karena kita membutuhkan bagian baik bertemu dengan bagian baik. Seperti ini, bagian baik bertemu dengan bagian baik. Kemudian kita semat menggunakan jarum tanda polanya. Kita semat seperti ini. Kemudian kita jahit. Setelah kita jahit bagian polanya, kemudian kita lipat setengah senti ke dalam seperti ini, kemudian disemat menggunakan bantuan jarum pentul. Lipatnya boleh menggunakan bantuan setrika. Setelah kita semat, kemudian kita mengambil jarum dan benang dengan warna senada. Kemudian kita selesaikan menggunakan tusuk balut supaya rapi. Usahakan jangan sampai terlihat di luar karena ini menggunakan tusuk semu ya. Sudah jadi, nah inilah, kemudian nanti kita press ya biar lebih rapi. Ini yang dinamakan kampuh balik semu atau biasa disebut kampuh kostum. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham cara membuat kampuh balik? Jika belum, stop di sini. Ulangi untuk menonton video sebelumnya. Jika sudah, yuk mari kita melangkah ke materi selanjutnya. Di materi sekarang kita akan belajar tentang kampuh pipih. Apa sih kampuh pipih itu? Kampuh pipih yaitu kampuh yang mempunyai bekas jahitan pada satu sisi sebanyak 2 stikan dan sisi yang sebelahnya 1 stikan. Dinamakan kampuh pipih karena bentuk kampuh dipipihkan. Kampuh pipih digunakan untuk penyelesaian pakaian bayi, kemeja, celana pendek, dan celana jeans. Langkah kerja membuat kampuh pipih yaitu 1. Satukan potongan bahan dengan memperhatikan bagian baik kain saling berhadapan. 2. Jahit kain tepat 1 cm dari tepi kain. 3. Kampuh dipipihkan ke satu arah pada bagian baik kain. 4. Kampuh bagian bawah digunting dan ditipiskan sampai kira-kira 3 mili dan lipat kampuh bagian atas sebesar 0,5 cm. Agar lebih jelas, yuk amati video berikut ini. Sekarang pada video kali ini kita akan belajar membuat kampuh pipih ya. Caranya yakni siapkan meteran, penggaris, serta kapur jahit. Kita pertama-tama membuat kampuh. Di sini kita tandai 1 cm. 1 cm. Kita garis polanya.
Kemudian sisi satunya kita beri kampuh 2 cm. 2 cm seperti ini. Kita tandai garis polanya. Setelah kita beri tanda pola, kemudian kita jahit. Kita pertemukan dulu garis polanya, baik ketemu baik ya. Kemudian kita beri bantuan jarum seperti ini. Kemudian kita jahit. Setelah kita jahit, kemudian kita lipat seperti ini. Kemudian kita lipat lagi ke arah sini. Nah, kemudian kita gunakan jarum pentul. Setelah kita jarum seperti ini, menghadap ke arah sana ya, kemudian kita jahit tepi sini. Nah, berarti begini ya. Belakangnya nanti penampakannya seperti ini. Terus nanti tinggal kita press. Pastikan kalian sudah memahami pembuatan kampuh pipih sebelum melangkah ke materi selanjutnya. Jika sudah, yuk kita melangkah ke materi selanjutnya. Pada materi kali ini, kalian akan mempelajari tentang kampuh Perancis. Apa sih kampuh Perancis itu? Kampuh Perancis adalah kampuh yang hanya terdiri dari satu jahitan yang didapatkan dengan cara menyatukan 2 lembar kain. Kampuh Perancis dipakai untuk menjahit bahan jenis tipis. Hasil dari kampuh Perancis hanya terdiri dari satu jahitan. Bagaimana sih cara kerja membuat kampuh Perancis? Caranya yaitu, kain bagian baik saling berhadapan, namun lebar kampuh tidak sama lebar. Bagian atas lebih kecil dibandingkan dengan bagian bawah. Lipat tepi kampuh bagian bawah lalu letakkan tepat pada garis pola pinggir kain yang satu atau kain yang lebih kecil, lalu jahit tepat pada garis pola dengan lebar 0,5 mm. Agar lebih jelas, yuk amati video berikut ini. Sekarang kita akan belajar membuat kampuh Perancis ya. Cara yang pertama kita akan membuat garis kampuh, garis polanya 1 cm. Kemudian pada sisi satunya kita garisnya 2 cm untuk garis polanya. Setelah itu kita satukan ya antara garis pola satu dengan yang satunya. Jadi yang satunya akan lebih lebar seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita lipat seperti ini, kecil, sekitar setengah senti ya.
kita lipat seperti ini. Bisa membuat pakai setrika. Kalau saya langsung ya ini. Nah, seperti ini. Setelah itu nanti kita jahit ya bagian tepinya sini, di bagian tepi sini. Baik. Jadi kampuh Perancis ini jahitannya hanya sekali. Bersihkan benangnya. Nah, ini sudah jadi kampuh Perancis seperti ini. Hasil jadinya seperti ini ya. Bagian baiknya seperti ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk, mari kita melangkah ke materi terakhir. Semoga kalian terus semangat ya. Di materi terakhir ini kalian akan belajar tentang kampuh sarung. Apa sih kampuh sarung itu? Kampuh sarung adalah kampuh yang tampak dari kedua sisinya. Motif bahan sarung biasanya berbentuk kotak-kotak, bergaris, dan polos. Motif kotak-kotak ini bila disatukan harus bertemu satu dan lainnya. Dengan menerapkan kampuh sarung, maka cara menjahit akan lebih tepat. Ciri khas kampuh ini pada bagian buruk dan baik, kain jahitan tampak di kedua sisinya. Bagaimana sih cara kerja membuat kampuh sarung? Caranya, satukan potongan bahan dengan memperhatikan bagian baik kain berhadapan dengan bagian buruk. Kampuh bagian atas dilipat ke bagian buruk dan bagian bawah dilipat ke bagian baik. Jahit bagian tepi, bagian baik dan buruk. Hasil jahitan bagian luar dan dalam sama. Masih bingung dengan penjelasan tadi? Yuk kita amati video tutorial ini. Baik, sekarang kita akan belajar membuat kampuh sarung ya. Pertama-tama kita di bagian buruk kain kita beri tanda, yakni 1 cm. Sisi satunya juga 1 cm sama. Kemudian kita garis. Nah, setelah kita garis, kemudian kita pertemukan seperti ini. Seperti ini, jadi dia bertumpuk gitu. Jadi dia saling bertumpuk ya. 1 cm, 1 cm-nya kan di sini, ini kita letakkan di sini. Nah. Ini garis 1 cm ya, kita letakkan di yang 1 cm juga. Jadi bertumpuk. Kita kasih jarum. Setelah kita jarum, kemudian kita lipat lagi setengah, kira-kira 0,3 mili ya, segini. Kita jarum. Jarum seperti ini ya. Yang jarum awal tadi, yang pada garis 1 cm kita lepas karena tadi hanya pertolongan. Kemudian kita jahit. Kita jahit di sini. Ngepres ya di sini, kita jahit. Kita jahit, kemudian kita balik. Jadi kampuh sarung itu bagian kampuh dalam dan luarnya itu penampakannya sama ya, sama. Nah, terus ini tinggal kita balik juga, lakukan seperti yang tadi, sama. Dibalik.
ditekuk seperti ini menggunakan jarum pentul. Seperti ini, sama ya caranya seperti yang tadi. Jahit ya, bagian sini menembus ke bagian belakang. Jadi nanti depan dan belakang ada 2 jahitan seperti ini. Kita jahit dulu ya ini. Jangan lupa jahitnya ngepres di tepi sini. Nah, setelah dijahit, ini sudah jadi kampuh sarung antara depan dan belakang sama ya. Penampakannya ada 2 jahitan seperti ini. Bagaimana menjahit itu mudah kan? Jangan lupa terus berlatih dan semangat terus. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.